Selamat siang, jumpa lagi dengan Pak Dharma. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang jamur. Kita akan membahas tentang klasifikasi jamur yang lain dan juga peranan jamur. Jadi, divisi Deuteromycotina. Cirinya adalah dia berhifa, kemudian jamur ini memiliki dinding sel terbuat dari zat kitin, hidupnya secara saprofit dan parasit, dan kelompok jamur ini ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contohnya, Tinea versicolor, Epidismophyton fluorosum, Trichophyton sp, Aspergillus oryzae untuk pembuatan alkohol, dan Aspergillus wentii untuk pembuatan kecap. Ini adalah contoh jamurnya, Epidismophyton fluorosum sama Trichophyton sp. Nah, klasifikasi jamur berdasarkan reproduksi seksualnya itu kalau yang Psychomycotina itu seksualnya adalah Psychospora, sedangkan yang perkembangbiakan secara aseksualnya menggunakan Sporangiophore. Contohnya Rhizopus sp. Kemudian golongan Ascomycotina seksualnya menggunakan Ascospora, aseksualnya menggunakan Conidiospora. Contohnya Saccharomyces sp. Basidiomycotina seksualnya menggunakan Basidiospora, aseksualnya menggunakan Conidiospora. Contohnya Auricularia sp dan Forfariella sp. Kemudian golongan Deuteromycotina seksualnya belum diketahui, aseksualnya menggunakan Conidiospora. Yang berikutnya, kelas tambahan berikutnya adalah divisi Chytridiomycota. Chytridiomycota merupakan kelompok jamur yang tidak banyak dikenal. Kebanyakan hidup di danau, kolam, dan tanah basah. Beberapa berperan sebagai dekomposer dan sebagian lainnya bersifat parasit pada protista, tumbuhan, hewan, bahkan fungi lainnya. Kelompok ini tidak dapat disebut sebagai fungi yang sesungguhnya, karena sporanya memiliki flagel sebagai alat gerak yang terletak di bagian posterior. Kelompok fungi ini memiliki dinding sel yang tersusun atas zat kitin seperti fungi sesungguhnya. Yang berikutnya adalah divisi Glomeromycota. Biasanya dikenal sebagai Abuscular atau Mycorrhiza fungi. Memiliki hifa yang tidak bersepta dan hanya berproduksi secara aseksual. Berperan dalam hal penyerapan air dan mineral dari tanah. Menghasilkan hormon pertumbuhan tertentu bagi tumbuhan dan memiliki akar tumbuhan dari infeksi mikroorganisme. Air dan hara mineral ini kemudian digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, sekarang peranan jamur bagi manusia itu apa saja? Yaitu misalnya jamur Rhizopus oligophoros ternyata digunakan untuk pembuatan tempe. Beophyrua bassiana merupakan parasit pada hama wereng. Saccharomyces cerevisiae berguna dalam pembuatan roti dan tape. Penicillium notatum ternyata bisa menghasilkan antibiotik. Neurospora carsa dimanfaatkan dalam pembuatan oncom merah. Aspergillus wentii berguna untuk pembuatan kecap. Forfariella fulvaceae, Auricularia polytricha, dan Pleurotus sp digunakan sebagai bahan makanan. Contoh-contohnya yang digunakan sebagai bahan makanan bisa dibikin jamur crispy, dibikin sate jamur, pepes jamur, juga sup sapo tahu jamur. Nah, kita belajar jamur juga digunakan untuk desain, misalnya batik, kemudian mainan anak-anak, dan juga desain yang lainnya. Nah, lichenes dikenal sebagai lumut kerak karena bentuknya seperti kerak dan menempel pada cabang atau batang pohon, tebing atau batuan. Lichenes merupakan bentuk simbiosis antara algae dengan
jamur tertentu. Alga berasal dari golongan Cyanophyta atau Chlorophyta, sedangkan jamurnya berasal dari golongan Ascomycota dan Basidiomycota. Ini contohnya lichenes yang kita temukan menempel di batang-batang pohon, ya, dan mungkin juga di batuan. Pada lichenes, jamur berfungsi mengokohkan tumbuhan dan menghisap air dan unsur hara lainnya. Sedangkan alga berperan melakukan fotosintesis. Simbiosis fungi dan alga pada lichenes bersifat simbiosis mutualisme. Reproduksi lichenes secara seksual dengan membentuk ascospora dan basidiospora, dengan reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi atau dengan soredium. Peran lichenes bagi manusia adalah sebagai organisme perintis, karena dia bisa hidup di batuan ataupun batang-batang pohon, dan bioindikator terjadinya pencemaran udara. Contoh lichenes adalah Ursea, Peltigera, Cladonia, Lobaria,